أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Sungguh patut kita memperbaharui niat. Kita memang secara bawaan sebagai muslimin kita tiada berniat kecuali hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Kata-kata muslimin itu saja maknanya adalah penyerahan diri secara mutlak tanpa syarat kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan Allah. Nama kita memang muslim, sifat kita juga muslim. Kita umat yang terakhir ini yang beriman berbeda dengan umat-umat yang terdahulu yang juga beriman. Di mana perbedaannya? Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka sebagai muslimin. Sifat. Tetapi bukan label. Bukan label. Bukan nama. Itu berbeda kenapa ya? Itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Karena umat-umat yang terdahulu ketika berhadapan dengan para nabi, dalam kenyataan hidup hanya ada dua kelompok. Orang yang beriman dan orang yang menolak untuk beriman kepada Allah dan kepada nabi yang diutus itu. Hanya dua golongan saja. Kita dapat mengatakan suatu umat yang sederhana ya. Tetapi umat yang terakhir, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penutup kenabian, umat yang sangat besar sekali. Masa umat itu sangat panjang sekali. Walaupun pengutusan beliau itu sudah tanda kedekatan kiamat. Kita bisa bayangkan ya, Allah menciptakan alam semesta ini sejak kapan? Jadi Rasulullah SAW merupakan salah satu tanda kedekatan kiamat, pengutusan beliau. Tetapi umat beliau itu masanya itu sangat-sangat panjang jika dibandingkan dengan setiap masa yang pernah dialami oleh setiap rasul. Artinya jangka waktu dia bertugas. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu sampai dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya maknanya beliau masih bertugas. Masih. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an
liunzirakum bihi wa man balagha. Wa man balagha. Telah diwahyukan kepada aku, ini perintah Allah, qul, katakan. Ayatnya sebelumnya ada rentetan frasa-frasa Quranik ya sebelumnya. Jadi saya singkatkan saja. Dan telah diwahyukan kepada aku Al-Quran ini. Subhanallah. Ini artinya apa? Yang di hadapan kamu ini semua. Liunzirakum bihi, wahai umatku. Artinya apa? Umat yang sezaman dengan beliau. Liunzirakum bihi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Quran ini. Wa man balagha, dan siapa-siapa dari umatku yang akan datang di kemudian hari itu bertemu dengan Al-Quran, aku juga nabinya dan aku juga yang memberikan peringatan kepada dia. Ini firman Allah, letter leg, Pak. Untuk aku memberikan peringatan kepada kalian dan terus memberikan peringatan kepada kalian, wahai orang-orang yang sezaman dengan beliau itu. Wa man balagha, dan siapa-siapa yang bertemu dengan Al-Quran, aku juga yang menyampaikan itu. Maka tidak ada kehormatan, kebesaran seperti seorang Muslim yang membacakan Al-Quran kepada umat manusia, khususnya yang baru ketemu dengan Al-Quran. Saya garis bawahi ya, kalau kita ini semua sama. Bapak sudah mendapatkan Al-Quran, sama persis semacam saya, tidak ada bedanya kita. Saya membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada anak-anak saya, bapak-bapak juga membacakannya. Kalau saya memperkenalkan makna Al-Quran kepada anak-anak saya dan orang-orang yang datang kepada saya bersikap sebagai anak, artinya murid, ya, saya sudah menyampaikannya. Dan bapak-bapak dan siapapun kaum muslimin, kita itu sama. Sama kita semuanya. Kedudukan kita sama dan sama-sama mendapatkan Al-Quran. Sama. Tetapi orang yang belum mendengarnya, ya, boleh jadi kita secara umumnya tidak mencari orang itu. Emangnya ada nabi yang tidak mencari umat? Tidak ada dengar berita, tidak diparanin? Tidak ada. Dan bagaimana Rasulullah sampai saat ini juga, waman balagha, siapa-siapa yang siogenya dia ketemu sama Al-Quran atau dia mencari Al-Quran. Loh, mencari Al-Quran tidak perlu pakai suara loh. Saya ini, hei umat manusia, lagi sedang mencari wahyu Tuhan. Mana Tuhan saya, mana dia? Dia bilang apa sama saya? Di mana kita mendapatkan orang ngomong begitu? Tetapi ya, kondisi dan keadaannya berbicara seperti itu. Maka ada istilah ya dalam bahasa Arab, lisanul hal, suara keadaan dan situasi itu berbicara, dan itu yang harus direspon. Ini saya menerjemahkan ayat Al-Quran, Bapak ya. Saya tadi mengatakan apa? Kita perlu memperbaharui niat kita. Karena niat itu adalah terjemahan daripada nama kita dan sifat kita sebagai Muslim. Kenapa kita diberi label oleh Allah? Karena memang umat Nabi Muhammad ini, umat dalam bentuk keseluruhan umat, itu labelnya banyak banget. Agamanya banyak banget. Segala macam agama, tidak terhitung jumlahnya. Banyak pandangan-pandangan hidup, filsafat-filsafat hidup manusia itu
Itu mau tidak mau itu keberagamaan, sikap hidup. Itu banyak sekali. Maka orang yang beriman perlu diberikan label oleh Allah. Allah menyatakan apa dalam Al-Quran? Huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah sudah memberikan nama kepada kalian, hai umat yang terakhir, ya. Itu yang beriman, itu muslimin. Sudah diberikan label oleh Allah dari sebelum Allah menciptakan alam semesta. Sudah ada label itu. Kalau kita mau merasakan ya keistimewaan kita ini orang-orang yang beriman insya Allah ya dari umat yang terakhir ini, kita punya label, maka tidak ada yang memiliki label semacam label kita yang kita harus bangga. Ya, jangan pakai yang lain deh, itu nomor berapa itu. Kita ini adalah putra-putra Islam. Persis semacam dikatakan oleh siapa? Salman Al-Farisi, anak Ibnul Islam. Ketika sahabat-sahabat saling bercanda, ya, bercanda sebetulnya. Muhajirin mengatakan Salman itu minana, dari kalangan Muhajirin, karena bukan orang Madinah dia. Bahkan bukan orang Arab ya, orang Persia. Ya. Orang Muhajirin, kami sama Muhajirin hijrah ke negeri ini, ke Madinah. Orang apa namanya itu Ansor, orang Madinah mengatakan apa? Sebelum adanya hijrah, dia sudah ada di sini, hidup di sini. Itu cari apa? Cari Nabi Muhammad. Kalau mau tahu, dia cari Nabi Muhammad. Sampai jatuh ke dunia perbudakan. Mencarinya enggak kepalang tanggung. Ini seorang bangsawan Persia, anak seorang pemimpin di Persia yang sangat disegani orang tuanya. Tetapi dia terpaksa meninggalkan negerinya hanya untuk mencari. Itu bukan hanya ya, tetapi maksudnya hanya di sini tidak ada lain kecuali mencari kedatangan, menerima kedatangan, bertemu dengan Rasul yang dijanjikan. Itu sempat mendengar ahlul kitab bicara tentang Nabi. Begitu mendengar, ya, begitu dia keluar tanpa pamit sudah, karena tidak mungkin diberikan. Sebab dia bakal menjadi pewaris dalam kepemimpinan agama, bukan main-main ya. Dia sudah tahu tak bisa. Kalau sudah merindukan Nabi itu, merindukan pencipta alam semesta, tidak ada tawar-menawar, tidak ada keraguan di dalamnya. Berangkat dia itu, akhirnya apa? Jatuh dalam dunia perbudakan. Jadi para sahabatnya saling bercanda ini. Nah, ketika lihat Salman Al-Farisi lagi datang berkumpul dengan mereka, akhirnya mereka apa? Berkata, jangan, kita tunggu saja sampai dia datang, kita tanya dia minal muhajirin atau minal ansar. Nah, jawabannya apa? Ana ibnul Islam. Aku putra Islam. Aku lahir oleh Islam. Aku tumbuh dengan Islam. Aku dibesarkan dengan Islam. Hidup sampai mati ada anak ibnul Islam. Itu mereka itu ngobrol lagi sedang membangun ini Masjid Madinah, Masjid Nabawi, begitu lagi sedang istirahat itu mereka ngomong begitu. Rasulullah ada di tempat khusus di suatu kamar begitu. Beliau istirahat di situ mungkin. Beliau dengar, beliau keluar. Langsung beliau beri komentar, Salman minna alil bait. Salman bagian daripada aku dan keluargaku. Itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana yang saya katakan tadi, kita ini perlu memperbaharui niat
tekad. Saya pernah membaca buku Al-Muhasibi. Saya kaget-kaget. Ya, sudah cukup lama saya membacanya itu. Jadi ada seorang Muslim yang mengerti, ya, yang berilmu, didatang oleh temannya, berkata kepadanya, ayo kita ke sana lu, kita ke rumah ini. Kenapa? Ada saudara kita yang sakit, kita menjenguk. Itu ketika dikatakan kepadanya, dia tidak langsung bangun, dia diam. Ayo kita jalan. Dan tunggu sebentar. Saya mau berniat. Saya mau berniat. Dan kita tahu, ya, niat itu tidak perlu diucapkan. Niat dalam hati. Dia katakan, enggak, saya mau berniat. Artinya apa? Berkonsentrasi, berangkat, itu memerlukan waktu tidak lama ya. 1 menit umpamanya, berapa sekon, tapi dia sabar. Kamu ajak saya tidak bergerak dalam hidup ini kecuali ajakan Allah. Tolong. Ya, karena kita sudah biasa kan, subhanallah. Karena niat itu bobotnya luar biasa. Luar biasa yang menentukan penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya. Di hari kemudian itu adalah niat kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda au ma'mana, walaupun ini hadis, ya, diperselisihkan derajat kesohihannya. Ya. Saya sampaikan mengapa? Karena saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara soal itu. Kita ini memang rujukan kita Al-Quran. Ya, jadi betapa banyak itu hadis itu memang tidak boleh kita katakan itu hadis kalau kita tidak yakin. Disitulah para ulama mentelaah hadis itu, ya, bukan maknanya loh. Ada orang yang mengatakan kita lihat maknanya juga. Kalau maknanya bertentangan sama Al-Quran, tidak perlu kita bicarakan. Atau kita tidak mampu menerangkan dengan baik, itu bisa jadi fitnah. Itu pandangan ulama, ya. Dan pandangan yang terakhir ini lebih penting. Apa gunanya kita menyampaikan suatu kebaikan, tetapi yang mendengarnya itu belum tiba saatnya untuk mendengarkannya. Artinya tidak bijaksana. Nah, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih berbobot daripada amalnya. Betapa banyak orang yang niatnya itu tulus, bertekad untuk melakukan suatu tugas dengan baik. Itu di tengah jalan dia berhenti sudah. Apa? Karena kurang tenaga, kurang biaya. Dan boleh jadilah sama Allah dia meninggal dunia. Allah nanti berhitung dengan dia, Bang. Ini kau bangun sampai di mana itu? Enggak. Niat hambanya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kemampuan kita, kekuatan kita. Allah yang memberikan kita rezeki. Rezeki dalam makna yang sangat luas. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Allah nilai itu niat loh. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa ditekan. Karena hubungannya sama Allah itu tidak harus lewat ucapan. Tekad di dalam hati. Ini penting sekali. Ya. Sekarang ini kan kita ini bukan saja di musim haji, ya, bukan saja di 10 hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang kita dihimbau untuk memanfaatkan 10 hari ini. Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam dan siang. Itu kalau sebut malam itu siang maksudnya, siang dan malam begitu. Demikian yang memahami Al-Quran. Saya juga sama, ya, sebelum datang ke sini juga belajar sama, ya, mengulangi pelajaran.
Jadi walayalin asri dan 10 malam itu dan siang dan malam. Bukan tunggu malam saja baru kita ibadah. Enggak, hidup kita ini semuanya ibadah. Niatnya itu bagaimana? Nah, itulah. Jadi kita niat haji yuk. Niat haji. Kita ingat itu Ka'bah. Kita ingat itu panggilan Allah. Memerintahkan Ibrahim untuk menyampaikan panggilan itu. Memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Itu dimensi ayat Quran itu. Wa'adzin fin nasi bil haji. Itu pertama kali itu maknanya itu difahami Ibrahim alaihissalam. Ulama ada yang mengatakan itu Nabi Muhammad. Turunnya kepada beliau. Artinya apa? Itu kepada kita semuanya. Kita semuanya suruh menghimbau orang untuk berangkat pergi haji. Dan kita tidak pergi haji, tidak berniat haji. Kenapa berangkat? Walillahi 'alan nas, itu haknya Allah. Siapa yang tidak mau menunaikan haknya Allah? Jadi kita ini insya-Allah berniat haji tahun ini. Ya Allah, atau kok saya tidak pernah niat begini, ya Allah, minta maaf, saya harus ke sana, minta maaf, masukkan saya dalam golongan orang-orang yang berniat, bertekad. Dan apa itu haji? Haji itu dari segi bahasa ziaratun mutakarrirah. Ziarah itu kunjungan, kunjungan yang terus berkelanjutan, yang banyak kali. Maka mukmin itu wajib berniat haji loh. Man istata'a ilaihi sabila, artinya akan dipertanyakan Allah, kenapa kamu enggak datang? Orang itu bisa beralasan. Bisa beralasan kenapa? Karena begini. Allah Maha tahu. Siapa-siapa yang memiliki memiliki sarana atau memiliki keadaan yang memungkinkan dia bisa sampai, kalau tidak makin wa man kafara, barang siapa yang tidak beriman tetap kewajiban perintah Allah ini, itu Allah katakan kafara loh. Bukan berarti keluar dari Islam, bukan. Maka kita dari sini kita belajar kata-kata kafir itu dimensi maknanya dalam Al-Qur'an itu bermacam-macam. Ya, wa man kafara. Allah bilang siapa-siapa yang tidak beriman. Artinya apa? Kalau mengatakan apa perlunya kita berhaji? Berhaji hanya untuk mengkayakan orang Arab. Ya, itu omongan, itu kekafiran. Kafara juga bermakna apa? Yang tidak peduli, bapak-bapak. Atau apa? Menunda-nunda terus-menerus sampai mati. Bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghimbau kepada umat manusia. Dan memang tidak ada orang bapak-bapak ya yang pernah melihat Ka'bah, lihat langsung, datang ke sana, kecuali pasti merindukannya. Pasti. Dan kadangkala berat sekali. Maka perhatikan, banyak mereka yang sangat-sangat menangis ketika tawaful wada. Menangis. Luar biasa itu. Jadi kalau kita sudah pernah melihat Ka'bah, artinya kita kalau bukan melihat saja, kita datang umrah kah, apakah lagi haji, itu kita pasti akan merindukannya. Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab, kalau orang sudah haji, beliau kan berhaji semenjak beliau jadi khalifah, tidak pernah dia absen. Ya, karena banyak urusannya sama umat. Itu ya. Itu beliau kalau agak lama dia pulang. Udah, enggak apa-apa. Ya, tetap Ka'bah di hati kamu, pulang. Jangan sampai lupa fungsi-fungsi dan kewajiban-kewajiban lain, pulang. Itu Sayyidina Umar. Kenapa? Kalau enggak pulang itu. Banyak sekali. Ya. Bisa baik-baik sama keluarga selama tinggal. Itu kan juga enggak betul. Kecuali kalau mati di sana. Ya. Sampai diingatkan.
oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Saya mau membacakan ada beberapa ayat yang berkaitan dengan niat ini. Ya. Ayat 91 surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi." Konteks ayat ini tidak berkaitan dengan haji. Tidak. Berkaitan dengan jihad fisabilillah. Berkaitan dengan suatu pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah berhadapan dengan Imperium Romawi. Namanya itu Ghazwat Tabuk, Perang Tabuk. Ya. Hampir dapat dikatakan itu perang yang terakhir. Ketika Rasul SAW sudah mendapat informasi yang meyakinkan beliau bahwa memang Imperium Romawi sedang bergerak menuju ke Madinah dan berpusat di wilayah dekat Yordania, turun. Jadi sudah di sekitar Palestina untuk menuju dengan pasukan Romawi sejumlah 100.000. Ini pasukan inti saja 40.000 yang langsung jadi apa itu? Semacam pengawalnya Heraklius. Kaisarnya itu Heraklius namanya. Itu sedangkan para pendukungnya dari kalangan orang Arab yang merupakan bagian daripada kekuasaan Imperium Romawi yang diberikan macam-macam pemberian, kehidupan mereka lebih baik dibandingkan semua orang-orang Arab lain itu sekitar 100.000. Jadi semuanya berapa? 200.000 lebih. Berhadapan dengan umat yang beriman ini, ya, itu Rasulullah memanggil itu kaum muslimin dimanapun suruh kumpul di Madinah. Pada saat itu banyak sahabat yang tidak tahu persis. Tidak tahu persis. Ini Rasulullah tujuannya apa ini? Kumpullah di Madinah. Pasukan yang terbesar yang pernah dipimpin oleh Rasulullah berjumlah 30.000. Ya. Berhadapan sama 200.000 lebih. Ini singkat kata Bapak-Bapak. Ini situasi, kondisi pada saat itu sangat berat sekali. Berat dari segala macam hal. Cuacanya luar biasa, panasnya luar biasa. Sahabat-sahabat Rasul pada saat itu tidak memiliki sarana. Ya. Perlengkapan perang tidak punya. 30.000 ini tidak semua punya pedang. Pedang saja nggak punya. Ya bawa kayu sebagian. Ya. Tidak memiliki unta. Banyak. Jadi sekian yang berjalan kaki. Berjalan kaki juga, sandal juga tidak punya. Luar biasa ya ini. Kita tidak mau membicarakan soal perang Tabuk ini dulu. Ya, kita bicara tentang konteks ayat Al-Quran ya. Jadi Allah mengecam, awas kamu coba-coba ingin merasakan kenikmatan hidup dengan tidak memikirkan Rasulullah SAW. Tidak ada seorang mukmin itu menyatakan kemaslahatan saya di sini. Tidak ada. Kemaslahatan kamu itu di bawah kemaslahatan kamu dengan Rasulullah SAW. Jangan pernah engkau membiarkan saya mau istirahat dulu, sedangkan Nabi kamu dalam keadaan berpayah-payah luar biasa.
Bukan untuk sejajar, kamu harus lebih. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Itu disebut di dalam surat ini juga, At-Taubah. Adapun an-nabiyyu aula bil mu'minin itu suratul Ahzab. Jadi kalau supaya kita tahu ya, hubungan kita dengan Nabi itu jangan hanya kita dengar cerita, kita harus sampai ke tingkatan yakin. Sama kita asyhadu annaka Rasulullah. Itu saya bersaksi, bukan saya mengucapkan kata-kata, bukan mengucapkan pernyataan, bersaksi. Saya tahu persis ada bukti-bukti yang konkret bahwa kamu itu utusan Allah. Itu makna syahadah. Ya. Mudah-mudahan diterima syahadah kita. Ya, kita tidak meninggal dunia kecuali mengucapkannya memang sebagaimana mestinya dengan izin Allah. Ya. Nah, jadi Allah menyatakan apa? Ada di antara kalian tulus, ya, tulus sekali terhadap Allah, terhadap nabinya, tetapi penampilan duniawinya tidak menunjukkan itu sama sekali. Dia tidak bisa membuktikan secara duniawi. Ini laisa 'ala dhu'afa. Allah menyatakan tidak berdosa, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang lemah. Bukan sakit ya, lemah. Ada orang sakit ya, terhalangi untuk berjuang, tetapi sebetulnya fisiknya lumayan, tapi tidak memadai. Itu namanya sakit. Kalau ini orang lemah. Orang lemah itu apa? Orang yang berusia lanjut. Ya. Jadi kaum ibu itu dinilai lemah oleh Islam. Berkaitan dengan tugasnya di rumah. Jadi dia tidak bisa memikul kedua-duanya. Oleh karena itu di antara ibu-ibu sahabiat, sahabat-sahabat perempuan itu, Nabi itu, kami juga ingin jihad. Rasulullah ingin berangkat bersama Anda begini. Artinya perintahkan kami juga semuanya supaya suami kami jangan berpandangan lain. Rasulullah mengatakan apa? Kita akan berjihad sama-sama, jihad yang tidak ada apa? Tidak ada apa perang, tidak ada darah-darah, nggak ada. Kita berhaji. Maka haji itu jihad. Sedangkan orang-orang perempuan muslimat itu mendapat nilai yang sempurna jika suaminya itu benar-benar berjihad. Nilainya sempurna. Jadi kadangkala itu para malaikat ketika memberikan laporan, bobot jihadnya ibu-ibu ini lebih besar. Kenapa? Nilainya sempurna. Sedangkan bapak-bapak yang berjihad itu boleh jadi ada kesalahan-kesalahan langkah. Salah ngomong, bisa dipotong. Coba, mana lebih beruntung? Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak ada itu orang-orang perempuan mengatakan kami ini ya apa? Dipandang dengan apa? Sebelah mata. Tidak ada itu. Mengatakan oleh karena itu memahami agama itu penting sekali. Nah, sini Allah katakan laisa 'alal dhu'afa. Tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanya kenapa kamu tidak ikut mendampingi Rasul kamu, ya. Wala 'alal mardha, baru dan tidak juga akan dituntut orang-orang yang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Dan demikian juga bukan orang-orang yang tidak mendapatkan biaya, tidak memiliki biaya, tidak ada haraj, tidak ada dosa. Tidak boleh ada yang mencela, mengomongin dia, tidak boleh. Ya. Idza nasahu lillahi wa rasulihi,
jika mereka itu benar-benar tulus kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Kadang-kala kita tidak bisa menilai ketulusan itu. Itu kan semacam takwa hahuna, dalam hati itu. Namun ulama ahli tafsir itu menyatakan akan terlihat juga orang tulus sama tidak tulus dalam gerak-gerik hidup. Jadi pemimpin bisa menilai dari omongannya. Ada orang-orang yang tidak ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengemukakan alasan-alasan tertentu begini dan begitu. Tetapi kerjanya di Madinah apa? Memprovokasi, menakut-nakuti orang yang berada di Madinah. Ini mereka tidak akan balik. Imperium Romawi mau dihadapin. Apa-apaan itu? Tidak akan pulang. Artinya akan semuanya tewas di medan pertempuran. Dan tidak menguatkan hati orang-orang yang mau berangkat. Ini komentar para ulama di dalam Al-Quranul Karim, dalam tafsir maksudnya ya. Ya. Ma 'alal muhsinina min sabil. Perhatikan. Tidak ada alasan untuk siapapun untuk menyalahkan, untuk mencela al-muhsinin. Tidak ada jalan kata Allah. Siapa itu al-muhsinin? Terjemahannya orang yang berbuat baik, orang yang berniat baik. Al-muhsinin artinya apa? Orang yang memandang hidup ini hanya Allah. Yang berbuat apapun, niat apapun itu dikaitkan mutlak dengan Allah. Bukan karena si A, si B, si D. Enggak ada. Hanya ridha Allah, ridha Rasul SAW. Rasulullah itu beda loh. Langsung dikaitkan. Idza nasahullaha wa rasulahu. Wa idza nasahu lillahi. Lebih hebat. Keliru saya. Wa idza apabila mereka itu betul-betul tulus dan ketulusannya itu demi ridha Allah, wa rasulihi demi ridha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memang tidak ada bandingannya. Tidak ada. Kemudian dikatakan ma 'alal muhsinina min sabilin wallahu ghafurur rahim. Tapi alhamdulillah Allah tutup dengan apa? Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi menunjukkan apa? Orang yang tulus ini dari waktu ke waktu memperbaharui niatnya. Ya Allah, jadikan niat saya pada saat itu memang benar-benar karena Engkau ya Allah. Karena Engkau ya Allah. Jangan pernah berubah di tengah jalan. Andai kata begini, andai kata begitu. Kalau saya tahu itu bukan niat itu. Atau kecewa. Ya. Itu. Maka dikatakan apa? Kalau sampai itu terjadi, perbaharui lagi. Ya Allah, niat saya untuk Engkau ya Allah. Itu yang saya pahami. Karena Allah menutup firman-Nya apa? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Ya, dan Allah itu Maha Penyayang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu ingin berjihad, tapi kondisi tubuhnya tidak begitu memadai. Keadaannya itu membuat dia itu harus berkendaraan. Datang kepada Nabi, wahai Rasul, kalau ada unta-unta zakat atau kuda zakat, ya, artinya memang zakat dari kaum muslimin dalam bentuk unta, saya pinjam, saya pakai untuk jihad, berikan kepada saya agar saya bisa menungganginya.
qulta la ajidu ma ahmilukum. Nabi memang yang ada dibagi-bagi. Kan habis itu. Peminatnya banyak, yang minta banyak, yang tersedia sedikit. Ini sebagai contoh. Jangan kita ini ketika menghadapi keadaan sekarang ini kita berkeluh kesah dengan tanpa kita bertekad, ya. Alasannya kondisi. Rasulullah pun mengalami itu. Jadi kita tidak punya alasan, nabinya saja tidak dikasih. Itu ujian. Sebagai contoh kan. Nah, Allah langsung mengatakan, jika mereka telah datang kepada kamu, wahai Rasul. Jadi ini kondisinya hidup banget. Kita menyaksikan mereka datang kepada Nabi. Jika mereka telah datang kepada kamu dan memohon untuk engkau memberikan tumpangan bagi mereka, qulta, dan kamu telah berkata kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum. Saya tidak memiliki atau sudah habis yang ada pada saya sesuatu yang bisa saya jadikan tumpangan kamu, ya. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Ya, mata mereka tidak mampu untuk membendung air mata sampai tertumpah, bukan karena tidak mendapatkan kendaraan, karena tidak bisa ikut serta bersama Nabi. Ya. Apalagi ini himbauan Allah, kemudian tidak tega membiarkan nabinya berhadapan dengan kondisi yang begitu parah, begitu mengancam. Dia tenang-tenang aja di rumahnya. Tetapi apa mau dibuat? Allah menyatakan tafidu minad dam'i hazanan, yang merupakan kesedihan. Alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan. Padahal sahabat-sahabat Nabi, khususnya yang disebutkan di dalam sejarah, dalam tafsir, bahwa Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Abbas ibnu Abdul Muttalib, dan Utsman ibnu Affan, yang membiayai sekian orang untuk ikut serta dalam perang itu. Jadi pada saat itu mereka juga masih memiliki dana itu. Artinya pokoknya dikuras semua untuk membiayai itu. Tetapi itu pun tidak mampu. Karena yang memerlukan itu sangat banyak. Ya. Inilah ayatnya, dan satu ayat lagi yang menekankan itu di ayat yang ke-120. Bayangkan itu, Allah menempatkan dua ayat ini adalah ayat 91-92. Ayat berikutnya apa? Di ayat 120. Kenapa begitu ya? Itulah Allah ketika berbicara. Jadi mencakupi banyak aspek, sesudahnya baru kembali diulangin masalah itu dalam bentuk makna yang sama sebetulnya, ya. Tetapi dimensinya berbeda. Itulah ya, yaitu ayat 120. Saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita memberikan perhatian. Nah, ada sabda Nabi Muhammad juga demikian menyatakan, berkata kepada siapa? Membujuk mereka itu, ya, membujuk kepada mereka supaya kamu tetap bergembira dengan Allah. Nah, dan mengingatkan sesama muslimin untuk tidak merendahkan saudaranya. Ya, itu Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat, ya, tidak ada sesuatu pun yang kamu rasakan dari kesulitan, dari kelaparan dan kehausan. Ya, tidak ada kalian mendaki jalan atau turun ke lembah kecuali ada orang-orang bersama kalian. Wahai sahabat-sahabatku, bersama-sama kalian persis-persis sama. Ya. Sahabat-sahabat bertanya, siapa mereka? Saudara-saudara kamu yang tidak dapat meninggalkan Madinah. Bagaimana bisa sama? Kata sahabat-sahabat, demikianlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka niatnya sama, rindunya sama, tekadnya sama.
Tapi itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian bukan saja bagi mereka, tapi bagi sahabat-sahabat Nabi yang lain yang Allah memberikan kemampuan supaya semuanya yakin bahwa tidak ada kemampuan, tidak ada halangan kecuali ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang sudah menyatakan iman dan Islam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyatakan kepada Engkau ya Allah dan kepada Nabi-Mu bahwa kami beriman dengan wahyu yang Engkau turunkan. Jadikanlah kami ya Allah benar-benar di jalan yang lurus, benar-benar ya Allah dapat merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh para pendahulu-pendahulu kami yang benar-benar Engkau nyatakan sebagai tulus kepadamu ya Allah. Masukkanlah kami ya Allah dalam golongan itu semuanya ya Allah. Orang-orang yang Engkau ampuni, hamba-hamba yang Engkau tutup rahasia kekurangannya, kemudian Engkaulah yang menyempurnakan sebagaimana janji-janjimu. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah ketulusan kepadamu, ketulusan kepada Rasul-Mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketulusan kepada pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang tulus kepadamu. Pertemukan kami, anugerahkan kami pemimpin yang soleh, yang Engkau ridhai. Ya Allah Tuhan kami, kepadamu-lah kami memohon perlindungan bagi kami dan bagi hamba-hamba-Mu yang Engkau muliakan. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.